teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawarda Pobela. Saya mahasiswa kelas 2 EPGSD Universitas Negeri Gorontalo. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai model-model pembelajaran. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke dalam model-model pembelajaran, kita harus mengetahui dulu beberapa unsur di dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, unsur yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Yang kedua adalah strategi pembelajaran. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Yang keempat adalah teknik pembelajaran. Yang kelima adalah taktik pembelajaran. Dan yang terakhir adalah model-model pembelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keenam unsur tadi? Kita mulai dari unsur yang pertama, yaitu pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya masih mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dua adalah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, unsur yang ketiga, yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh seseorang atau seorang pengajar dalam mengimplementasikan metode secara spesifik. Selanjutnya adalah taktik pembelajaran. Nah, taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang atau seorang pengajar dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang dilaksanakan secara individual. Selanjutnya yang terakhir adalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru atau dapat disebut sebagai suatu bingkai dari seluruh rangkaian pembelajaran mulai dari pendekatan pembelajaran, selanjutnya metode dan teknik di dalam suatu pembelajaran. Baiklah, setelah mengetahui keenam unsur tadi, selanjutnya kita masuk pada model-model pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 6 model pembelajaran. Model yang pertama adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Yang keempat adalah model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching. Yang kelima adalah model pembelajaran inquiry, dan yang keenam adalah model pencapaian konsep atau concept learning. Nah, kita masuk pada model pembelajaran yang pertama, yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi, dan inquiry. Selanjutnya, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Model ini memiliki ciri-ciri dengan penggunaan masalah di kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari oleh siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta mendapatkan pengetahuan mengenai konsep-konsep penting dalam kehidupan nyata. Next, ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, cooperative learning ini adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, cooperative learning ini juga merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada siswa agar bisa bekerja sama selama proses pembelajaran, meningkatkan belajar siswa lebih baik, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong,
dalam berperilaku sosial. Ini ada model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Nah, project based learning ini merupakan pembelajaran yang menggunakan project sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penekanan model pembelajaran ini terletak pada aktivitas-aktivitas siswa untuk menghasilkan produk dengan menerapkan meneliti, menganalisis, membuat sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran yang berdasarkan dengan pengalaman dunia nyata. Selanjutnya ada model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL. Nah, CTL ini merupakan suatu konsepsi yang membantu guru dalam proses pembelajaran dengan mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan motivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan juga tenaga kerja. Selanjutnya ada model pembelajaran inquiry. Nah, model pembelajaran inquiry ini adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen untuk mencari jawaban atau untuk memecahkan masalah terhadap pernyataan, pertanyaan, atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Nah, selanjutnya model pembelajaran yang terakhir adalah model pembelajaran pencapaian konsep atau concept learning. Concept learning adalah model pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa dari semua kalangan usia untuk mengembangkan dan menguatkan pemahaman mereka terhadap konsep dan mengaplikasikan kemampuan berpikir kritis. Jadi itulah tadi penjelasan dari saya. Saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan pada penjelasan saya kali ini. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan kesalahan itu berangkat dari saya, manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Karena situasi saat ini masih dalam situasi Hari Raya Idul Fitri, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungannya, dan insya Allah selalu bahagia. Tetap semangat dan terus mencoba hal-hal yang baru untuk mencapai goals yang telah kita tentukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.